Oke sobat, kali ini saya akan membuat video cara mengkompres size dari video yang sebelumnya kita sudah edit ya di Filmora, sudah kita edit dan ekspor. Itu biasanya hasilnya itu lumayan besar ya, seperti ini kan hasilnya, jadi 177 MB. Nah, kali ini saya akan membuat eh, cara untuk mengkompres ya, bukan merubah tapi mengkompres agar si ukurannya tidak terlalu besar, tapi tidak dengan tidak mengurangi kualitas dari video aslinya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Handbrake ya, Handbrake. Itu kita bisa cari di Google Handbrake. Nah, udah ada ya. Nah, di sini dia open source, jadi gratis. Tinggal klik. Nah, nanti di sini ada. Nah, di sini ada ya. Nanti kita tinggal download, ikuti install. Nah, setelah install baru kita buka aplikasinya Handbrake. Nah, di Handbrake ini ada dua. Kita mau folder, maksudnya banyak video atau cuman satu. Jadi semisal kalau kita mau satu video, kita tarik, drop ke sini. Nah, di sini kita sebelum ini dilihat dulu ya preferensinya. Nah, di sini ada video. Nah, di sini kalau kita menggunakan VGA biasanya sudah terdeteksi. Baik, nah di sini kita settingannya itu diklik web optimize. Lalu untuk dimensinya saya biarkan, misalnya filter saya biarkan. Nah, di video kalau kita menggunakan H.264 yang dalam kurungnya kali 264, itu biasanya pada saat pengkompresan si aplikasi akan menggunakan banyak CPU. Nah, gimana caranya untuk membagi agar tidak kena CPU semua, dibagi sama GPU? Kita cari yang, nah ini yang tadi kan di awal NV, karena kan kalau ini Nvidia jadi terkoneknya NV. Nah, kita pakai yang 264. Nah, di sini tapi ada yang apa ini bedanya sama 265? Di bedanya sih pengkodean, karena saya sudah pakai yang 265, begitu hasil kompresi tidak bisa diputar di GOM player. Nah, tapi kalau di VLC atau multimedia dia bisa, itu hanya di GOM player dia tidak bisa terputar. Jadi saya handbrake nya menggunakan yang 264 NVIC. Nah, ininya biarkan. Nah, ininya kalau di sini ada keterangannya, makin dia medium, slower, jadi makin ke sini biasanya pengkompresiannya dia bisa lebih kecil. Kalau dia makin ke sini cepat, pengkompresinya cepat, jadi si size-nya masih agak besar biasanya. Jadi kalau mau ya sebenarnya sih, tapi kualitasnya nggak beda jauh. Dan kalaupun saya ganti medium, slow sama slower, itu paling bedanya dikit sih. Jadi paling saya di slow aja. Nah, ini untuk kualitasnya makin kesini dia makin tinggi, tapi hasil kompresnya dia nggak terlalu beda jauh. Makin kesini makin dia makin besar, dia low quality, tapi si hasil kompresinya dia bisa lebih jauh berkurangnya. Tapi dengan kualitas videonya biasanya agak lebih ya menurun lah. Nah, ininya bawaannya memang di dua-dua biasanya ya. Kalau itu udah biarkan aja sih. Setelah ini selesai, nah kita tinggal browse. Kita browse ini mau di mana. Kalau kita tidak di ini, biasanya nanti dia
berdampingan sama video asli. Misalnya kita mau bedain aja. Nah, ini di sini hasil kompres. Nah, di sini udah ada yang sebelum-sebelumnya ya. Misal saya ini jadinya yang A. Save, baru kita tinggal start code. Nah, sini kita bisa lihat. Nah, ini dibagikan. Tadi 100 jadi sekarang turun 96. Nah, yang GPU-nya juga naik. CPU-nya CPU-nya nggak nyampe 100, terus kalau dia CPU-nya 100 terus biasanya akan merestart karena overheat. Jadi di sini dibagi sama GPU kerjanya ya. Kita tunggu. Nah, di sini lama atau tidaknya pengkompresan itu tergantung besar tidaknya si video dan banyak tidaknya video yang kita kompresi. Yang seperti tadi kan. Oke, ini sudah selesai. Nanti ini, nah ini kan sudah ada. Jadi 145, Nice. ini sebelumnya 177. Nah kita coba kalau misal mau banyak ya, mau banyak video. Nah kalau mau banyak video di folder ini tadi. Nah, video hasil editan. Ini kalau di select nanti semua yang ada di video hasil editan 3 video itu dia akan masuk. 2 dan 3 ya. Settingannya bisa sama. Video ini bisa sama. Nah, nanti sebelum start encode di sini ada tulisannya. Kalau ini add ke atau enggak tanda panah ini ke bawah. Nah, add all. Jadi akan ditimpa. Nah, di sini baru dia ada 3. Tuh. Di sini kita ganti disimpannya di hasil kompres. Biar enak tidak bertabrakan ya. Tidak saling menumpuk. Oke, setelah itu baru kita start. Nah, di sini kita lihat kerjanya. Ya, karena ini ada 3 video, nanti saya skip ya, biar nggak terlalu lama. Oke, videonya sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Hasil kompres. Oh, ternyata saya simpan di hasil editan ya, ternyata. Nah, ini yang tadi saya ulangi lagi 459. Ini bawahnya 171, ini 105, berkurang 70. Kalau ini 110, ini 167 jadi 110. Memang berkurangnya nggak terlalu banyak di OBS. Itu kalau kita mau tambah jauh lagi, kita bisa di slow ataupun menurunkan kualitinya. Itu untuk hasilnya sih sama ya. Ini yang 171. Nah itu ya. Nah, untuk hasilnya sih nggak beda jauh ya antara yang 177 sama yang 49 45,9. Paling sekian video dari saya tentang bagaimana cara mengkompres ukuran video menjadi lebih
kecil tanpa mengurangi kualitasnya menggunakan aplikasi handbrake. Terima kasih. Jika sobat-sobat punya cara yang lain atau teknik-teknik yang lain, boleh kita berbagi di kolom komentar. Oke sobat, sekian videonya. Terima kasih setelah menonton. Jangan lupa subscribe dan tombol like-nya ya. Sampai jumpa.